Selamat pagi Bapak dan Ibu Judi, terima kasih atas kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan tentang Updatein, aplikasi media sosial masyarakat secara terupdate dan terkini menuju perubahan yang lebih baik. Kami dari tim for Updatein yang terdiri dari saya, Heliana Kristianti, serta dua teman saya yaitu Marcella Jonesa dan Leonia Aprilia, serta dosen pembimbing kami yaitu Pak Marcel, Eskom, MTI, ITIL, COBIT 5, Prins 2, GLPM. Berikut ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari pembuatan aplikasi Updatein. Jadi di Indonesia itu sering terjadi peristiwa yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan, seperti kebakaran, hewan-hewan terlantar, kecelakaan, banjir, dan lain-lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahkan mencatat bahwa bencana alam di Indonesia mengalami kenaikan 1% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dari 1 Januari hingga 30 April 2021, tercatat ada 1.225 bencana banjir. Selain bencana alam, tingkat kriminalitas di Indonesia juga tergolong tinggi. Tapi sayangnya, lebih banyak orang yang tidak melapor dibandingkan orang yang melaporkan kasus tersebut. Akibatnya banyak pelaku kriminal yang masih bebas berkeliaran. Bahkan pada awal tahun 2021, tercatat ada 4.650 kasus kriminalitas dan mengalami peningkatan menjadi 4.886 pada minggu kedua 2021. Hal ini juga didukung akibat adanya pandemi COVID-19, di mana ada 8,75 juta pengangguran akibat pandemi COVID-19. Penggunaan gadget di Indonesia pun juga tergolong tinggi. Menurut We Are Social, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam 52 menit untuk berinternet. Rumusan masalah dari presentasi ini yaitu peningkatan masyarakat yang kecanduan gadget, masih banyak permasalahan sosial yang ada di masyarakat, sudah ada layanan kota cerdas yang dapat ditingkatkan dengan ada integrasi layanan, bagaimana berusaha mengarahkan masyarakat terhadap manfaat teknologi yang bersifat humanistik. Sedangkan tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk memberikan inovasi, memberikan informasi dan meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat, serta menjadi wadah bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. Manfaat dari aplikasi ini yaitu sebagai solusi yang memudahkan pemerintah dalam melakukan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta masyarakat pun juga akan mendapatkan wawasan dan juga edukasi. Yang terakhir yaitu kemudahan. Jadi dengan hanya memanfaatkan internet, masyarakat bisa mengupdate status sekaligus melaporkan kasus yang mereka alami. Infrastruktur dalam Updatein ada dua kunci utama, yaitu yang pertama infrastruktur komunikasi yang berutama pada jaringan data dan internet, lalu yang kedua ada infrastruktur penyimpanan, pengolahan data, dan komputasi dapat memanfaatkan infrastruktur bersama seperti cloud. Berikutnya itu akan dijelaskan oleh Leonia Aprilia. Terima kasih Heliana. Selanjutnya masuk ke dalam tahap implementasi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah implementasi non-teknis yang berhubungan dengan stakeholder atau ownership, dan implementasi teknis berhubungan dalam proses pengembangan aplikasi. Implementasi non-teknis dimulai dari proses pengajuan dan pematangan ide ke pemerintah daerah hingga proses evaluasi program kerja secara berkesinambungan. Untuk implementasi teknis dimulai dari proses penyiapan segala kebutuhan produksi seperti penyiapan alat dan bahan pengembangan aplikasi, sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya, hingga proses testing aplikasi dan pengunggahan pada application store. Selanjutnya masuk ke dalam peta bisnis obasi aplikasi Updatein. Pertama ada ownership atau stakeholder, pihak-pihak yang akan bekerja sama dalam proses penggunaan aplikasi Updatein seperti contohnya dinas daerah, instansi, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke dalam bisnis proses yang merupakan activity breakdown dari layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi Updatein seperti postingan, live map, monitoring, dan layanan lainnya. Kemudian masuk ke dalam application yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah web portal. Web portal ini merupakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di application store, seperti contohnya media sosial, blogging, notifikasi. Sedangkan untuk middleware merupakan sejenis aplikasi yang menjembatani komunikasi dari sistem yang berbeda. Dan yang terakhir adalah infrastruktur software dan hardware yang menggunakan layanan awan atau cloud service dengan sistem terpusat. Jadi kita dapat mengakses informasi di ruangan virtual secara otomatis walaupun dari jarak jauh sekalipun, karena yang terpenting kita tersambung dengan internet. Masuk ke dalam fitur aplikasi Updatein yang terbagi menjadi dua.
Yang pertama dari sisi masyarakat dan sisi pemerintah. Fitur updating dari sisi pemerintah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fitur membagikan postingan, sekaligus melaporkan. Pengguna dapat mengupdate status, sekaligus membuat laporan. Yang kedua adalah fitur obrolan, di mana para pengguna dapat saling berkomunikasi, baik secara personal maupun forum. Yang ketiga ada fitur tingkatan, fitur inovasi dari aplikasi updating yang bertujuan untuk menghargai atau mengapresiasi serta memotivasi para penggunanya. Dan yang terakhir adalah fitur kategori, fitur yang berguna untuk mengkelompokkan setiap postingan berdasarkan bentuk kejadiannya. Kemudian, fitur updating dari sisi pemerintah juga terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fitur alarm pemberitahuan yang akan otomatis berbunyi. Yang kedua adalah fitur detail lokasi. Yang ketiga ada fitur CCTV dengan memanfaatkan sistem AI Artificial Intelligence. Dan yang keempat adalah fitur call center dengan memanfaatkan sistem CTI Computer Telephony Integration. Fitur CCTV terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah face recognition. Setiap orang yang terlihat di CCTV akan ditampilkan secara otomatis detail identitasnya melalui screening wajah. Yang kedua ada face detection, mencari seseorang berdasarkan foto yang diinputkan di dalam sistem. Fitur ketiga dari CCTV ini adalah pendeteksi perilaku yang dapat mendeteksi perilaku mencurigakan atau benda tajam yang dibawa oleh seseorang. Dan yang terakhir ialah sistem CTI pada call center yang bertujuan untuk menampilkan detail identitas penelpon untuk menghindari penelpon iseng. Sekian presentasi mengenai aplikasi updating, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Marcella Jonesta untuk melakukan demo aplikasi. Sebelum kita masuk ke aplikasi updating, kita dapat mendaftarkan akun kita. Jika sudah ada, kita dapat langsung masuk dengan menuliskan nama dan kata sandi kita, lalu masuk. Di sini kalian harus memberikan akses izin lokasi, lalu mulai. Nah, di sini adalah postingan orang lain, lalu notifikasinya adalah berisikan pemberitahuan tentang postingan kalian. Di kategori ini adalah berisikan foto-foto berdasarkan kategorinya. Lalu di sini ada fitur chat. Fitur chat kalian dapat menchat secara personal maupun dengan forum. Lalu kalian dapat memposting sesuatu, tapi hanya dengan menggunakan kamera saja. Jika sudah kalian foto, maka kalian dapat langsung menuliskan keterangan, misalnya terjadi kebakaran di Jakbar. Setelah itu kalian dapat menentukan lokasinya dan juga kategorinya. Lalu send. Di sini ada fitur penelusuran dengan kalian dapat men-search akun ataupun tempat yang akan masuk dalam riwayat. Setelah itu akun. Di sini berisikan akun Anda. Jika kalian ingin mengisikan data diri Anda lebih lengkap, dapat diedit profil. Jika tidak usah. Postingan ini adalah berisikan postingan yang Anda posting. Disimpan ini adalah berisikan postingan orang lain yang kalian sukai dan bisa kalian simpan. Mengikuti ini seperti followers dan following. Lalu tingkatan-tingkatan ini adalah semakin kalian sering memposting sesuatu, maka tingkatan kalian akan dari pemula bisa menjadi master. Itu dari sisi user. Lalu kita lanjut dalam sisi pemerintah. Jika kalian belum memiliki akun, kalian dapat mendaftarkannya. Jika sudah, kalian dapat langsung masuk dengan mengisikan nama pengguna dan juga kata sandinya. Setelah itu masuk. Nah, di sini itu ada beberapa kategori yang dapat membunyikan alarm seperti kebakaran, lalu lintas, dan kriminalitas. Jika kita mengklik kebakaran, maka akan muncul peta. Nah, jika salah satu peta diklik, akan muncul identitas pelapor. Nah, jika sudah kita baca, kita dapat memprosesnya. Nah, setelah kita sudah diproses, dapat menyelesaikan prosesnya, lalu akan muncul dalam laporan. Setelah itu CCTV. CCTV ini ada pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini berisikan jika ada seseorang terdeteksi, maka kita dapat mengklik NIK-nya dan akan muncul identitas lengkapnya. Lalu pendeteksi wajah. Pendeteksi wajah ini, misalnya kita ingin mencari seseorang, kita dapat masukkan fotonya dan akan langsung berbunyi alarm karena terdeteksi di CCTV dan akan muncul identitas lengkapnya dan kita dapat langsung memproses. Lalu akan muncul di laporan. Setelah itu perilaku. Pendeteksi perilaku ini jika ada terdeteksi perilaku yang tidak wajar, maka akan berbunyi alarm juga, lalu kita dapat langsung memprosesnya dan masuk ke dalam laporan. Lalu layanan ini jika ada yang menelpon akan disambungkan ke customer service, lalu jika kita angkat akan langsung tertampak identitas lengkapnya. Lalu jika kita matikan akan langsung ke dashboard.